kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar, dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, yang terakhir, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan jiwa kita, duduk diam dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih, menyembah dan mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya tanpa perlindungan kami. Penuhi hati kami yang rindu Tuhan, untuk kami bisa menyembah dan memuji Tuhan Yesus. Dan inilah kami ya Allah ya Bapa, seluruh keberadaan kami, tubuh dan jiwa kami serahkan kepada Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Mari kita akan memberikan pesan pertama. Pesan pertama ini dipakai untuk pembangunan gereja kita di tempat ini. Sambil menjalankan persembahan, nanti kita akan melihat soal Pentakosta. Sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini untuk kesempatan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kami boleh mengucap syukur, memberikan persembahan dengan hati yang sukacita dan kesungguhan kami. Kami percaya bahwa segala sesuatu akan berbalik kepada yang tentunya segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dengan sungguh hati kami siap memberi, siap memberi. Kita katakan amin. Kita akan menyaksikan kuasa Pentakosta. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata
dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil, dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bisa tetap dalam hadirat Tuhan.
Terjemahannya, jadi soleh itu punya arti
dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Slide berikutnya. Yang kedua adalah suci dan beriman. Mudah-mudahan dia akan menjadi anak yang soleh, gitu ya. Nah, soleh di sini dikatakan taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Hari ini kita sedang ibadah. Nah, jadi ibadah kita itu tidak dibatasi hanya setiap hari Minggu, tapi setiap hari pun kita beribadah pada Tuhan. Amin, saudara. Nah, taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Yang kedua adalah suci dan beriman. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu kesalehan atau ketaatan atau kepatuhan dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agamanya, tercermin dari sikap hidupnya. Nah, makanya soleh ini orang suka bilang, kalau kita suka dengar orang Muslim suka ngomong gitu, dia mah anaknya soleh, soleha. Karena apa? Terlihat dari hidupnya. Jadi saleh ini bukan hanya bicara mengenai apa saja yang kita lakukan, tapi saleh ini bicara mengenai apa yang mengalir keluar dari hidup kita. Jadi kehidupan spiritualis kita, kehidupan spiritual kita, kehidupan kerohanian kita, itu akan terpancar keluar, Saudara. Jadi jangan pernah bilang kalau kita itu orang yang soleh kalau memang kehidupan spiritual kita itu tidak terpancar keluar. Nah, kehidupan spiritual bukan berarti kita menjalankan, ya kelihatannya menjalankan rutinitas agamawi, tapi belum tentu itu menjadi spiritualitas kita tuh menjadi sesuatu yang soleh. Belum tentu, Saudara. Jadi soleh ini bicara bukan hanya sekedar menjalankan ibadah, tapi soleh ini lebih banyak bicara soal sikap kita yang keluar, Saudara. Katakan amin. Karena tahun ini adalah tahun integritas, jadi kita ngomong soal sikap. Integritas itu apa yang ada di dalam dan luar itu sama. Jujur, Saudara, orangnya. Enggak apa yang disimpan di hati yang keluar berbeda. Oh enggak, Saudara. Itu integritas. Nah, orang yang soleh itu adalah orang yang penuh dengan integritas. Kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Perikopnya adalah Yesus Kristus, batu penjuru. Saya ajak kita baca bersama-sama. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua, begitu selanjutnya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat kedua, saudara. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, lanjut, saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, saya suka dengan ada sebuah kata di sini yang sangat luar biasa. Persembahan rohani. Jadi persembahan rohani itu, kalau kita baca firman Tuhan ini, kalau kita mau mengupas secara biblika, saudara, pasal demi pasal, ayat demi ayat dalam pasal ini, maknanya itu sangat dalam. Tapi saya tidak akan lakukan itu karena mungkin saudara akan terlalu berat menerimanya. Saya mau menyederhanakan saja pesan daripada firman Tuhan ini mengenai kesalehan. Jadi Bapak Ibu Saudara, persembahan rohani itu akan sangat berdampak kepada jiwa dan tubuh kita. Jadi persembahan rohani itu harus kelihatan. Saudara nggak bisa bilang begini, ya biar Tuhan saja yang tahu. Nah, biar Tuhan aja yang tahu hati saya. Enggak loh, saudara.
Orang harus tahu namanya saleh itu yang bisa dilihat. Saleh itu yang bisa dilihat. Oh, Pak Sony orangnya saleh karena memang rajin ibadah. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kalian ini orangnya cinta sama Tuhan. Kenapa? Karena kalian selalu mendahului atau mengutamakan pekerjaan Tuhan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi kesalehan itu adalah sesuatu yang kelihatan. Kalau saudara mau persembahan rohani, saudara, kayak tadi kan kita memberikan persembahan, uangnya kita umpetin supaya orang lain nggak tahu, saudara, supaya orang lain nggak tahu. Tapi kalau kita mengerti kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita akan mengerti apa itu namanya persembahan rohani. Selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara. Kita nggak akan perlu gini loh, saudara. Ini sebetulnya sangat dalam sekali. Tapi karena memang dari sinode memberikan materi ini sangat sederhana, jadi saya pun juga nggak mau menyulitkan saudara untuk pulang dari ibadah jadi mikir berat gitu, saudara. Enggak. Tapi saya cuma mau bilang begini, kesalehan itu adalah sesuatu yang nampak keluar. Kesalehan itu adalah sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat. Kalau saudara saleh, pasti kelihatan kehidupan saudara berubah. Amin, saudara? Pasti kehidupan saudara berubah. Bukan rutinitas agamawi yang kelihatan, tapi kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan itu yang terlihat. Amin, saudara? Ya, dalam hidup ini tentunya kita harus menyelesaikan destiny atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus semua punya tujuan Tuhan dan kita harus menyelesaikannya itu dengan baik. Dan dalam menyelesaikannya itu, saudara, sikap kesalehan ini harus ada dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat hal apa saja yang harus kita lakukan untuk membangun hidup yang saleh atau hidup yang soleha, saudara. Kita lihat ya, yang pertama, untuk membangun kehidupan kita yang saleh. Yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama, firman Tuhan tadi katakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi kita harus menjaga senantiasa kehidupan kita agar tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ini deskripsinya sangat sederhana sekali. Takut akan Tuhan, menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang jahat di mata Tuhan itu apa? Jelas sekali terpapar di ayat yang pertama. Segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, kenapa cuma diungkapkan hal ini saja? Karena buat saya segala kejahatan itu ya banyak sekali. Tipu muslihat pun juga banyak, saudara. Kita sepertinya orang-orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata tipu muslihat kita lakukan. Itu pun jahat di mata Tuhan. Kemunafikan ini bicara mengenai orang-orang yang tidak punya integritas. Kalau tahun ini kita bilang tahun integritas, kemunafikan itu adalah orang-orang yang berjalan berlawanan arah. Nah, dia tidak punya integritas hidupnya, sudah. Dan ini berbahaya bagi kelangsungan kehidupan kita, sudah. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Makanya jauhi orang-orang yang munafik, sudah. Kenapa? Berbahaya. Lalu kedengkian ini kan bicara mengenai kita nggak senang dengan keberhasilan orang lain, atau kita nggak suka dengan orang lain karena dia begini dan begitu, sudah. Ini kan kedengkian. Lalu fitnah ini kita menyebarkan hoax. Ya, saudara, di dunia ini nggak ada yang sempurna. Setuju, saudara? Nggak ada yang sempurna. Saudara melihat orang yang sangat beragama sekalipun, saudara pasti menemukan cacatnya. Saudara pasti kenal seorang
yang luar biasa yang mengupas tentang Islamologi, namanya Raffi, bukan Raffi Ahmad ya saudara. Dia ini luar biasa. Tapi ternyata setelah kematiannya terkuaklah bahwa dia pernah melakukan pelecehan seksual terhadap staf-stafnya, saudara. Nah, saudara, saya mau bilang begini, setiap kita itu punya bad side atau punya dark side, sisi gelap kita. Nah, orang bisa menggunakan itu untuk memfitnah kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah bertobat, kita sudah lahir baru, sebisa mungkin kita hidup di dalam terang. Segala macam dark side kita berusaha untuk datang kepada Allah, supaya dark side itu besar. Mungkin tadi skalanya bulatnya tuh 360, makin hari bulatnya makin hilang, dark side-nya makin hilang, sampai akhirnya nggak kelihatan dark side-nya. Jadi orang mau fitnah kita banyak, bisa sudah. Oh, kalau dalam pelayanan makanan saya nih sudah, hamba Tuhan itu paling sering difitnah. Apalagi kalau hamba Tuhan itu berhasil, apalagi kalau hamba Tuhan itu dipakai Tuhan. Oh, pasti paling besar ini kesempatannya untuk difitnah. Nah, Tuhan bilang kita tuh harus hidup takut sama Tuhan. Jadi sederhana, hidup takut akan Tuhan itu artinya menjauhi hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau saudara tahu itu jahat, ini jauhi aja. Amin, saudara. Artinya kita betul-betul menjaga kehidupan kita straight, saudara. Dulu saya kalau berteman sama siapa aja saya berteman, nggak pernah pilih-pilih teman. Tapi ketika saya lahir baru, saya tahu mana teman yang harus saya bergaul dengan baik dengan dia, dan mana teman yang memang saya harusnya menjauhi. Bukan berarti saya memusuhi, tapi menghindari, saudara. Artinya hidup kita makin hari makin terpisah nih. Itu kan holy, kudus, itu kan artinya kita dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi sesuatu yang bermakna atau meaningful di hadapan Tuhan. Itu, saudara, hidup takut sama Tuhan. Percayalah, bila kita berusaha hidup menyenangkan hati Tuhan, maka damai sejahtera dan sukacita surgawi akan turun ke atas kita. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara menikmati damai sejahtera, sukacita? Kalau saudara menikmati, artinya saudara sedang berusaha untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau saudara tidak menikmati, question mark dalam hidup kita. What's going on? Apa yang terjadi dalam hidup kita? Nah, yang kedua, saudara, hidup bergantung akan Tuhan. Hidup bergantung akan Tuhan. Dalam 1 Petrus 2 ayat kedua bisa dikatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah, hidup bergantung akan Tuhan itu seperti seorang bayi yang selalu bergantung pada pertolongan orang tuanya. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harusnya hidup bergantung kepada Tuhan. Artinya kita sadar bahwa kita ini hanyalah manusia yang terbatas dan membutuhkan pertolongan Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Kita sangat tidak terbatas, kita butuh Tuhan. Katakan yes. Di sini ada Sienna yang baru punya bayi juga, belum lama, saudara. Bayinya Sienna, si Gio itu nggak bisa ditinggal sama Sienna. Sienna tahu kapan harus memberikan Gio itu makan, kapan Gio itu minum. Artinya sebagai orang tua dia tahu, saudara. Dan seorang bayi itu bergantung sama orang tuanya. Jadi ini sebetulnya pemahaman yang sangat sederhana. Kalau kita bergantung sama Tuhan, itu kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan tuh pastilah akan memberikan kita makan pada waktu memang kita harus makan, akan memberikan kita pertolongan pada saat kita memang membutuhkan pertolongan, akan memberikan kita mukjizat pada saat memang kita membutuhkan mukjizat,
akan memberikan kita jalan keluar pada saat memang kita membutuhkan jalan keluar. Amin, saudara. Sederhana, hidup bergantung akan Tuhan itu artinya udah kita percaya aja sama Tuhan. Seperti Gio yang sangat percaya sama maminya, Shena. Bahkan ketika Shena terpapar COVID-19 pun harus terpisah dengan anaknya. Apakah Gio akan gelisah? Waduh, siapa yang kasih Gio makan? Gio mikir gak sampai ke situ? Gio mikir gak mamanya kena COVID-19? Gak mikir, saudara. Yang dia pikir, yang dia tahu kalau saatnya makan, pasti dikasih makan. Gak taunya ada poponya yang kasih dia makan, saudara. Menggantikan maminya yang sedang mengisolasikan dirinya, saudara. Tapi sekarang sudah ketemu lagi. Pasti Siena juga sangat merindukan Gio, walaupun hanya dipisahkan tembok ya Siena ya. Pasti katanya setiap hari video call sama anaknya, padahal cuma di sebelah gitu, saudara. Namanya Tuhan itu selalu rindu sama kita. Tuhan itu nggak pernah nggak rindu sama kita. Nah kita, kalau kita bergantung sama Tuhan, artinya kita menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Katakan amin. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya ingat lagu lama coba di D. Baik, lihat. Tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinar menerangiku, aku tak dapat jalan sendiri. Katakan amin. Saudara, kalau kita bergantung sama Tuhan, hidup kita pun sudah terlihat. Hidup kita pun sudah terlihat. Ketika saya melepaskan jabatan pelayanan saya di Rayon, saudara, sebagai wakil Rayon, sebagai wakil gembala, lalu sebagai wakil ketua 3 di STTB Bekasi, saya lepasin semua, saudara. Ada beberapa orang bilang, sayang banget Kak, itu kalau dalam dunia karir itu udah jabatan yang paling enak, saudara. Tapi ketika Tuhan minta saya lepasin itu semua dengan konfirmasi yang ada, termasuk lewat istri saya, waktu saya lepasin, saudara, saya bukan sedang melepaskan berkat yang besar buat saya, bukan. Ketika saya melepaskan itu, saya sedang mengandalkan, belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, bukan karena jabatan. Lalu saya harus fokus dengan gereja yang mungkin orang-orang di luar sana menganggap bahwa gereja ini tidak diperhitungkan karena kecil, saudara. Kecil banget, tidak diperhitungkan. Tapi saya teringat bahwa justru dari yang kecil itulah, saudara, yang akan Tuhan bangkitkan. Amin. Amin, saudara. Amin. Makanya saya mulai konsentrasilah, fokuslah dengan gereja ini, sama menyelesaikan visi panggilan Tuhan dalam hidup saya, dalam bidang pendidikan dan media, saudara. Sekarang saya menyelesaikan kuliah S3 saya di bidang pendidikan agama Kristen. Semester pertama, ya puji Tuhan saya bisa bayar. Lalu ketika semester kedua, wah saya juga bingung gimana. Ya Tuhan kirimkan berkat dengan luar biasa. Bisa bayar juga. Sekarang bulan Maret mau masukin ke semester ketiga. Biayanya nggak kecil, saudara. Dan Tuhan pun sudah sediakan dengan caranya Tuhan. Amin, saudara. Tuhan pun sudah sediakan. Apakah saya jadi harus panik, saudara? Enggak. Apakah Gio jadi harus panik? Gio kan masih baik. Apakah dia akan teriak-teriak? Oh, dia belum bisa berteriak. Tapi dalam ketulusan hatinya,
dia percaya bahwa Mama tidak akan membiarkan dia. Amin saudara. Dalam perjalanan kehidupan saya pun saya juga mulai melihat, oke Tuhan, saya lihatlah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tanpa terasa saya sudah selesai semester 2 dan nanti awal Maret saya kuliah lagi, masuk ke semester yang baru, semester 3 saudara. Ini semester paling padat, paling banyak mata kuliahnya. Karena S3 itu kan sebetulnya kalau zaman dulu paling cuma 2 tahun. Tapi karena sekarang mengikuti regulasi pemerintah yang baru, S3 itu 3 tahun. Nah semester yang paling berat itu adalah semester ini, karena paling banyak mata kuliah. Semester depan itu tinggal 1 atau 2 mata kuliah yang hanya untuk mempersiapkan disertasi saudara. Dan saudara, saya mulai melihat begini, ketika saya menjalani sesuatu, saya nggak bergantung sama diri saya. Saya hidup bergantung sama Tuhan. Saya lihat pertolongan Tuhan. Bahkan di gereja ini pun, saudara, saya mulai melihat, wow, Tuhan makin tolong, Tuhan makin menyertai kita. Dulu saya khawatir ketika kita beribadah offline. Saya agak sedikit mikir, Bu Marina juga mikir, waduh nanti ada yang datang nggak gitu ya. Wajar, namanya manusiawi saudara. Tapi ternyata Tuhan kirimkan jiwa saudara. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Bahkan yang dulunya masih sendiri, sekarang Tuhan tambahkan jiwa baru. Kayak Mas Yusuf yang dulu datangnya sendiri, puji Tuhan, sekarang sudah ada Mbak Dewi. Walaupun Mbak Dewi hari ini tidak hadir bersama dengan kita. Dan saya mulai melihat bahwa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru. Artinya saudara, kalau kita bergantung sama Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang baik. Kehidupan yang bergantung kepada Tuhan akan memberikan pertumbuhan secara rohani yang sehat. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir saudara, hidup taat pada Tuhan. 1 Petrus pasal yang kedua di ayat yang ketiga dikatakan demikian, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya walaupun keselamatan tidak tergantung dari perbuatan baik, sudah sepatutnya setelah kita mengecap kebaikan dan kasih karunia Tuhan, maka kita membalas. Kita membalas dengan hidup taat kepadanya. Nah tentunya kita baru bisa hidup taat kepada Tuhan jika kita sudah mengenal pribadinya dan mengetahui perintahnya. Kita harus belajar taat sama Tuhan. Ya sebetulnya ikut Tuhan itu sederhana. Belajar percaya sama Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Katakan amin. Kalau kita sudah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus tahu diri dong saudara. Amin saudara. Kita harus tahu diri. Kita sudah ditolong Tuhan. Ya udah, artinya kita harus mengembalikan apa yang memang seharusnya kita lakukan kepada Tuhan. Hidup taat kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Gimana caranya? Bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan gimana caranya? Membaca Alkitab dan merenungkannya setiap hari. Slide terakhir ini. Membaca Alkitab, merenungkannya setiap hari. Amin saudara. Mari biar hidup kita mulai belajar taat sama Tuhan. Kita mulai belajar supaya akhirnya kalau kita lakukan ini semua, kelihatan kehidupan kita tuh saleh. Saleh itu nggak perlu dibuat-buat, saudara. Nggak perlu dibuat-buat. Kesalahan kita tuh akan terlihat sendiri kok, saudara. Akan terpancar sendiri. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita tadi sudah belajar lewat Voice of Pentecost tentang hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belajar lewat firman Tuhan tentang hidup yang saleh. Dan saya percaya ini satu makanan yang sangat komplit buat kita, memperlengkapi kita pada hari ini supaya kita dikenyangkan dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Kita percaya bahwa hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Biar makin hari kita makin berkenan kepada Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi makin kita mau melakukan apa yang Tuhan senang. Saya belajar loh saudara,
kesini bukan lakuin apa yang manusia senang, tapi lakukan apa yang Tuhan senang. Walaupun kalau kita mau lakukan yang Tuhan senang, kita banyak sekali bayar harganya. Ya nggak apa-apa, saudara. Rugi, saudara. Ya nggak apa-apa. Yang penting Tuhan senang. Amin, saudara. Ya, kalau kita ingat sepasang kekasih sedang jatuh cinta, mau gombal kan luar biasa. Ke gunung pun aku akan daki, lautan pun akan kuseberangi demi engkau. Saudara, nah dengan Tuhan pun kita harus begitu. Artinya ungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya bilang sama jemaat Tuhan di tempat ini, kehidupan rohani kita itu akan terlihat terpancar keluar, saudara. Kita nggak perlu lakukan A, B, C dan D, nggak perlu macam-macam, saudara. Ketika kita bergaul sama Tuhan, kehidupan kita pun akan terlihat. Orang akan bisa merasakan. Amin, saudara. Orang akan bisa merasakan. Ketika kita menolong orang, kita bukan menolong orang karena pura-pura pencitraan. Apalagi pendeta. Aduh, pendeta itu paling banyak kalau mau ngomong pencitraan, harus banyak pencitraannya. Harus terlihat selalu berwibawa, harus terlihat selalu beriman, harus terlihat selalu baik sama jemaatnya. Gitu, sudah. Tapi saya belajar, enggak. Kalau namanya integritas, kita nggak perlu pencitraan. Apa yang ada di dalam itu keluar begitu aja. Walaupun jeleknya juga keluar, walaupun jeleknya pun kelihatan, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Artinya apa adanya, nggak palsu, sudah. Amin, sudah. Nggak palsu. Saya juga belajar apa yang ada saya bicarakan di atas, sama di bawah, sama di pergaulan, sama di mana-mana, sama, saudara. Amin, saudara. Ini ada istri dan anak saya. Ini mereka tahu kelemahan saya. Mereka tahu saya seperti apa. Dan saya pun nggak menutup-nutupin supaya kelihatan holy, kudus. Enggak, saudara. Enggak, saudara? Oh, enggak. Artinya makin saleh walaupun kita belum sempurna. Amin, saudara. Mari biar kehidupan spiritual kita tuh makin terlihat keluar. Orang-orang bisa menikmatinya, orang-orang bisa merasakan. Amin, saudara. Ketika kita peduli sama orang, kita bukan pura-pura atau pencitraan, tapi memang datang dari hati. Yang setuju dengan saya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih Kudus. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di tempat ini, Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami rindu Engkau menjamah setiap hari, Tuhan. Setiap kami datang ke dalam hadirat-Mu, Roh Kudus memperbaharui kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Yesus Kau kebenaran.
banyak hal dalam hidup kita, kesalahan kita tuh belum terlihat. Tapi biarlah dengan berjalannya waktu dalam pengiringan kita akan Tuhan, makin hari makin terlihat. Amin, saudara. Saya mengembalakan di tempat ini udah 2 tahun sudah. Dan selama 2 tahun ini saya merasa belum buat banyak. Karena selama 1 tahun ada COVID-19 yang membuat saya nggak bisa buat banyak juga. Tapi makin kesini saya dan istri pun Tuhan makin beri beban juga. Bahkan saya cukup kaget kemarin dengar dari istri saya kita pergi yuk cari bunga buat gereja. Wah, saya bilang, dalam hati saya mikir nih, kayaknya kita gereja budgetnya belum ada nih. Tapi istri saya kan enggak, saya beli, dia mau beli. Lalu dia juga mau ngajak saya, ayo kita rapi-rapi bersihin tuh komputer segala macam. Sudah saya mau bilang begini, makin kita kenal Tuhan, Tuhan pasti akan mengubah hati kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kemarin nih area sebelah kanan padam, rusak sudah. Lampunya nggak bisa nyala, sudah berminggu-minggu. Saya hubungilah Bapak Ferdinand yang punya ayo renovasi sudah. Dan dia langsung kirim orang untuk perbaiki. Amin. Saya tanya setelah selesai, kami harus bayar berapa? Bapak Ferdinand kan juga pengusaha, tapi dia bilang nggak apa-apa, free buat gereja. Wah, orang yang seperti itu makin kelihatan sudah. Amin. Kita nggak perlu ngomong di atas mimbar pun. Istri saya suruh khotbah, dia takut. Nggak bisa, sudah. Nggak minta ngomong. Bu Marina suruh khotbah, nggak mau sudah. Takut. Tapi Bu Marina punya hati, memperhatikan orang lain, saudara. Nah, ini kesalahan kita makin terlihat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa saudara pun akan mengalami hal yang sama. Dan mengerti katakan amin. Tuhan, makin kita bergaul sama Tuhan, makin kelihatan kesalahan kita. Kita nggak perlu unjuk gigi dengan menyiapkan khotbah yang bagus atau membangun citra image kita di hadapan banyak orang. Nggak perlu, saudara. Ketika kita mulai melakukan aksi-aksi kecil, kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan lewat pekerjaan Tuhan di muka bumi, maka itulah kesalahan kita mulai terlihat, saudara. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Kalau saudara mau, saya ajak kita angkat kedua tanganmu, Bapak Ibu Saudara, katakan, kalau ku hidup, mari saudara saja. Hatiku tetap
kesalahan kami ketika kami memberi. Kami percaya bahwa segala sesuatu hanya daripada Tuhan dan kembali kepada Engkau ya Allah. Dengan kesungguhan hati kami siap memberi Tuhan Yesus. Yang siap memberi katakan biar kiranya Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Puji Tuhan. Di atas nama Gereja Bethel Indonesia Harapan Indah 4, kami sangat berterima kasih buat Bapak Ferdinand yang sudah mau membantu dalam sedikit renovasi kemarin, saudara. Lampu-lampu sebelah kanan bisa nyala semua. Terima kasih Ferdinand. Soalnya pas orangnya pas datang ya, saudara. Tuhan berkati. Kalau saudara mau renovasi rumah bisa sama Bapak Ferdinand. Hubungi sekretarisnya Ibu Novita. Ayo renovasi. Ya, terima kasih juga buat istriku yang sudah memberi bunga cantik. Ya, terima kasih juga buat keterlibatan Bapak Ibu Saudara, buat Pak Sony dan Ibu yang sering menabur buat memberi sembako buat baik buat jemaat, anak-anak sekolah minggu maupun buat guru-guru sekolah minggu. Terima kasih buat Bu Marina juga yang sangat sibuk untuk kalau udah bagian sembako. Bu Marina yang paling sibuk, saudara. Ya, karena berpikir mau berikan yang terbaik buat jemaat-jemaat di tempat ini. Terima kasih juga buat saudara sekalian yang sudah terus banyak terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan membalas berlipat-lipat kali ganda. Ya, pengumuman kita hari ini masih sama. Kalau saudara ingin menabur, memberikan persembahan, silakan ke nomor rekening yang ada, baik itu pembangunan, diakonia maupun perpuluhan atau umum, saudara. Yang kedua, ya saudara butuhkan pelayanan jemaat, bisa hubungi nomor telepon yang ada, saudara. Dan dengan cepat kami akan melayani saudara. Yang berikutnya, media sosial Gereja GB Harapan Indah. Mari saudara di follow, saudara, di kepo-kepohin gitu, saudara. Bahasa anak muda gitu ya. Oke. Nah berikutnya, mau ngomongin minggu depan setelah ibadah selesai, ada undangan buat kita ya sedikit syukuran lah. Mengucapkan syukur Pak Sony dan Ibu akan menempati rumah yang setelah direnovasi ya Pak ya. Nah, kita akan setelah ibadah minggu depan, kalau saudara mau ikut bisa kita sama-sama ke rumah Pak Sony, kita doakan biar kita tahbiskan rumah itu menjadi rumah yang penuh berkat ketika Pak Sony dan Ibu tinggal menjadi berkat.
Gitu ya, saudara. Selesai ibadah, berarti ya 11:30 gitu lah ya maksudnya. Oke, semua sudah diundang. Baik, saya rasa cukup pengumumannya. Minggu depan kita, minggu pertama kita membawa persembahan terbaik, perpuluhan. Lalu kita juga menyiapkan hati untuk menikmati perjamuan yang kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tak habis-habisnya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik buat kami Tuhan. Kami terus Tuhan bersyukur karena kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami memberkati gembala pembina kami, Pak Niko beserta dengan keempat wakilnya. Kami memberkati gembala rayon kami, Pak Adi beserta dengan keempat wakilnya. Dan juga hamba-Mu di tempat ini bersama dengan Bu Marina. Mari Tuhan urapi dan pakai kami. Tuhan, biar kami menjadi pemola yang dipercaya, yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat jemaat yang ada di tempat ini. Biar kiranya Tuhan terus memberikan pertumbuhan bagi umat-Mu, bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus memberkati bangsa kami, Indonesia. Kami mau berkata shalom atas Indonesia. Biar pemulihan terjadi. COVID-19 baru berlalu dari bangsa kami Indonesia. Indonesia boleh dipulihkan di dalam nama Yesus. Juga kota kami Bekasi, Medan Satria, Harapan Indah. Tuhan memberkati kota ini menjadi kota kediaman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan mendatangkan berkat-Mu atas kota kami Bekasi, Harapan Indah, Medan Satria ya Tuhan. Tuhan juga memberkati jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan. Biar kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kami juga terus memberkati Shalom Yerusalem. Biar kiranya Tuhan membawa pertobatan atas orang-orang Yahudi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan kembali pulang, kembali kepada aktivitas kami. Tuhan menyertai, Tuhan memimpin kami semua ya Bapak. Tuhan juga memberkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada hari ini. Biar berkat-Mu berlimpah-limpah dicurahkan. Mari kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara. Biar kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih Anak Tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.